Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita tentunya di channel Ajar Tani. Update terkini perkembangan cabai sniper yang kemarin sudah dilakukan proses pemupukan menggunakan NPK 16, MKP dan juga KNO putih. Bisa dilihat perkembangan tanaman cabenya sudah mulai keluar bintil bunganya. Ini dia perkembangan tanaman cabenya. Karena metode kita yaitu melakukan proses pemupukan itu kita 1 minggu sekali kawan. Dan kemarin itu sudah dilakukan proses pemupukan. Yang tujuannya adalah untuk menjaga bunga-bunganya agar tidak mudah gugur. Kita itu menggunakan MKP dan juga KNO putih. Dan kegiatan kita pada sore hari ini yaitu melakukan proses penyepraian untuk mengendalikan serangan tungau kawan. Ini dia, bisa dilihat tanaman cabenya terserang tungau kawan. Ini dia. Ini kalau dibiarkan maka akan semakin menyebar kawan. Karena kemarin itu hujan sangat deras sekali dan sekarang ini cuacanya panas kawan. Cabai sniper kita yaitu terserang penyakit tungau. Ini dia. Obat apa yang kita gunakan, tapi sebelum itu kita lihat dulu perkembangan tanaman cabai ini. Sekarang usianya sudah 50 hari kawan setelah tanam. Ini dia, alhamdulillah pertumbuhannya ya lumayan bagus kawan. Ini cuman ada yang tinggi kawan, ini nggak tahu kenapa, tapi ya mudah-mudahan bisa sukses sampai finish kawan. Cuman ini lagi ada kendala terkena tungau kawan. Ini biasanya itu pucuk-pucuknya ini akan gugur jika kita tidak segera mengendalikan. Makanya pada kesempatan sore ini kita melakukan proses penyepraian. Sebenarnya ini sudah telat kawan, sudah sampai kayak gini ini sudah telat, tapi jangan khawatir. Yang penting kita itu tepat untuk mengendalikan ataupun memakai insektisidanya itu tepat kawan. Maka si tungau ini akan cepat tuntas. Ini bisa dilihat. Memang di era-era sekarang ini penyakit-penyakit itu sangat banyak sekali kawan menyerang pada tanaman cabai, karena di era sekarang ini banyak sekali orang menanam cabai. Jadi ya itulah, bisa dikatakan itu penyakitnya itu semakin banyak. Makanya kita sebagai petani harus selalu rutin menjaga tanamannya agar pertumbuhannya ini tetap maksimal kawan. Ini bisa dilihat, ini agak banyak ini kawan yang terserang tungau. Ini dipegang saja sudah jatuh kawan. Ini
sebenarnya ini cukup lumayan parah kawan, terserang kawan. Tapi ya nggak apa-apa, kita obati dulu. Beda halnya dengan yang tanaman sehat ini. Wow, bagus kawan jika tidak terserangi. Ini aman. Yang sebelah sini ya, ini kemungkinan dilakukan proses penyepraian hari ini, kemungkinan 1 minggu lagi akan sembuh kawan. Kalau tidak sembuh ya kita rolling obat-obatannya agar tanaman ini berjalan lancar, karena sebetulnya penyakit tungau ini jenisnya adalah laba-laba kawan. Jadi obat-obatan yang kita gunakan itu harus betul-betul efektif kawan, karena tidak sembarangan insektisida itu bisa mengendalikan tungau kawan. Terkait ketahanannya sama kawan dengan bibit-bibit yang lain. Seandainya cabai sniper ini tahan oleh serangan hama, ya ini pasti ya nggak terlalu keserang parah kawan. Tapi sebenarnya ya setiap bibit itu pasti ada kelemahannya kawan. Nggak ada yang namanya bibit itu tahan serangan hama. Tapi ya nggak apa-apa, masih bisa ditanggulangi. Oke, mari kita lihat obat apa yang kita gunakan agar penyepraian saat ini bisa efektif kawan. Dan tentunya bagaimana cara kita menyepraikan agar cepat tuntas kawan penyakit keriting yang kena tungau ini kawan. Oke, kita lihat obat-obatannya. Oke, ini dia obat-obatan yang kita gunakan kawan. Ini dia untuk membunuh si tungau itu tadi, atau menghilangkan tungau itu tadi. Kita menggunakan Summit kawan, merek dagangnya, bahan aktifnya Peridaben kawan. Inilah obat yang tepat kawan untuk mengendalikan si tungau itu tadi, agar penyebarannya itu tidak merata ke semua tanaman kawan. Kalau dibiarkan maka si tungau itu tadi akan semakin menyebar kawan. Ini kita menggunakan 16 mili kawan per 16 liter air. Jadi kita menggunakan 1 mili per liter air kawan. Kemudian setengah tutup yang besar itu kawan. Kita juga menambahkan fungisida kawan. Dia mereknya Sagrisep. Bahan aktifnya Mancozeb 85%, sebanyak 2 sendok penuh kawan per 16 liter. Dan juga kita memberikan nutrisi kawan. Ini dia nutrisinya kawan. Nih, Mordenfol kawan. Kenapa kita menggunakan nutrisi Mordenfol? Karena di dalamnya itu terkandung fosfat yang sangat tinggi kawan, dan juga magnesium kawan, yang tujuannya adalah untuk menjaga bunga-bunganya kawan agar aman dari kerontokan. Dan juga kita menjaga kehijauan daunnya kawan, karena tanaman cabai snipernya ini lagi tidak baik-baik saja kawan, terserang yang namanya penyakit tungau itu tadi kawan. Oke kawan, itulah obat-obatan yang kita gunakan kawan.
Mudah-mudahan si tungau itu tadi cepat tuntas kawan, agar tidak menyebar ke semua tanaman. Oke kawan, mari kita lanjut ke proses penyepraiannya. Bagaimana cara menyepraikan agar penyakit tungau itu tadi cepat tuntas kawan. Oke, kita lanjut ke penyepraiannya. Ini dia proses penyepraiannya. Diusahakan betul-betul basah kawan, agar si tungaunya ini nanti bisa cepat teratasi kawan, karena tungau itu bersembunyi di balik daun kawan. Ini contohnya, ini jenisnya tungau merah kawan. Karena obat-obatan yang kita gunakan itu sifatnya kontak kawan, jadi harus mengenai tepat sasaran kawan. Di bawah daun, di atas daun harus betul-betul basah, karena bahan aktif Peridaben itu sifatnya kontak. Ini proses penyepraiannya, agar nantinya si tungau ini bisa cepat teratasi. Karena jika dibiarkan kawan sampai berlarut-larut, apa yang terjadi biasanya itu nanti bunga-bunganya ini ikut gugur kawan. Kalau enggak segera diatasi, ini biasanya sampai kering kayak gini kawan, nanti berjatuhan. Itu dia. Oke kawan, itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat kawan, dan bisa memberikan edukasi khususnya bagi petani pemula kawan, agar nantinya kalau terserang tungau nggak sampai berlarut-larut kawan. Kawan, itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus Ajar Tani, Ujung Timur, Kota Banyuwangi.